komposisinya sudah mulai beralih nih. Dan posisi per hari ini, eh, posisi SBN itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pinjaman. Hmm. SBN itu kontribusinya itu bisa mencapai 90-91%. Oh. Pinjaman itu hanya sekitar 8-9%. Oh. Nah, kalau kita melihat konteks utang outstanding loan yang kita miliki, ya Pak ya, dugaan saya sebetulnya utang-utang yang berasal dari luar negeri yang waktu itu dikritisi, sebetulnya kan semakin lama menjadi semakin turun ya Pak ya. Dan kemudian bahkan justru setelah krisis moneter kita memperkenalkan adanya government bond dengan variasi yang sangat banyak sekali. Nah, kalau kita melihat komposisi antara utang utang dalam negeri ya Pak ya, yang betul-betul kita eksplor dari masyarakat Indonesia dalam bentuk issuing the government bond dengan utang-utang multilateral Pak atau bilateral dengan luar negeri, posisinya saat ini seperti apa Pak? Jadi tepat sekali Pak Marwanto ya. Kami ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN itu ada dua instrumen utama. Satu kita sebutnya namanya pinjaman atau loan. Loan itu datangnya dari lembaga multilateral maupun bilateral. Multilateral itu seperti misalnya World Bank, Bank Dunia, Asian Development Bank, Islamic Development Bank. Itu contoh-contoh lembaga multilateral. Bilateral itu kita dapat juga kerjasama support dukungan pinjaman dari misalnya pemerintah Jepang melalui JICA. Dari Jerman itu melalui namanya KfW. Mhm. Dari Prancis itu namanya EFD. Nah, itu yang kita kelola. Nah, kemudian instrumen kedua adalah penerbitan surat berharga negara atau tadi government bond. Nah, saat ini kita juga sudah melakukan diversifikasi, ada yang sifatnya konvensional, ada yang sifatnya berbasis Syariah. syariah atau sukuk. Ada yang dalam mata uang rupiah, ada dalam mata uang falas, yaitu tadi US dollar, euro, yen, itu juga bagian dari diversifikasi kita. Nah, kembali lagi ini bicara tentang risiko, karena Mhm. masing-masing instrumen tersebut selalu punya positif negatifnya, pro and cons-nya. Kayak misalnya pinjaman tadi, pinjaman dari multilateral, bilateral. Pertama, kapasitas mereka terbatas. Jadi, misalnya World Bank itu punya kebijakan namanya single borrowing limit. Mhm. Jadi, nggak bisa sembarangan satu negara itu minjam terlalu besar ke mereka, nggak bisa juga, ada Mhm. batasannya. Mhm. Nah, kedua biasanya mereka ada persyaratan-persyaratannya. Nah, persyaratan-persyaratan itu ya itu harus kita penuhi. Mhm. Nah, tapi dari pihak mereka itu biasanya dari segi rate karena multilateral itu interest rate-nya itu cukup menarik, Lebih murah gitu lebih maksudnya murah. Pak ya, ya. Dan seringkali juga kita justru tadi memanfaatkan juga itu sebagai mendorong kita, membantu kita melakukan uh, program reformasi kita. Di sisi lain, tadi penerbitan SBN, justru kita adalah langsung ke investor lewat market kita sebutnya. Nah, jadi nggak ada ketergantungan lagi nih, kan lebih lebih ini. Cuma namanya market ya sama juga nih, bisa positif, bisa Bisa negatifnya. negatif, betul. Nah, kita inginnya kalau paling bagus itu seperti Jepang misalnya. Eh, SBN mereka, obligasi pemerintah mereka itu dimiliki hampir semuanya, majority dimiliki oleh penduduknya sendiri, Masyarakat Jepang sendiri ya masyarakat Pak Jepang ya, oke. sendiri. Itu kan jadi akhirnya adanya kemungkinan terjadi outflow misalnya itu karena mereka dimiliki oleh rakyatnya sendiri. Sendiri. Nah, tapi sisi lain SBN itu atau obligasi itu relatively memang sedikit lebih cost-nya lebih tinggi dibandingkan Mhm. Pinjaman. Cuma Tapi di kita jauh situ, lebih independen, jauh lebih cepat prosesnya. mhm. Kan kalau mau bikin loan itu, menarik loan itu kan panjang sekali prosesnya. Betul, betul, betul. Kalau ini kan kita ke market anytime, kapan saja, sepanjang Ya, kita siap, kita bisa. oke. Nah, jauh lebih fleksibel. Nah, tapi kembali lagi, dua-duanya itu dibutuhkan semacam trust, reputasi dari negara penerbit atau dari negara peminjam. Kalau enggak, si tadi kreditornya nggak akan mau memberikan pinjaman.
atau investor yang akan beli SBN kita. Jadi bagaimana nih kita kan pinjaman itu kan tanda kutip nggak ada kolateralnya Pak. Kalau Betul, Bapak kita betul. individu pinjam ke bank ada Ada gunanya, kolateralnya, ada kolateralnya, betul. gunanya. Oh, Garantinya. rumah kita misalnya. Kalau ini kan bicara tentang, makanya Argentina ngemplang utang itu bukan berarti negara Argentina bisa disita, tapi kita bicara tentang, oh kalau gitu bicara trust, nanti cost of fund-nya itu akan naik terus, preminya akan naik terus. Mhm, mhm, Bahkan at some point mungkin nggak akan diberikan pembiayaan lagi misalnya. mhm, mhm. Ya, jadi di sini sangat penting untuk menjaga reputasi, menjaga kredibilitas. Mereka selalu melihat bagaimana kita membuat kebijakan, menjalankan permintaan ini. Salah satu wasitnya adalah dari rating agency. Mhm, mhm. Kita punya namanya S&P, ada Moody's, ada Fitch. Mereka itulah yang melihat, mendalami kondisi perekonomian, makro fiskal moneternya di satu negara, bagaimana kebijakannya, bagaimana prospek pertumbuhannya. Itu yang mereka mereka dalami, mereka teliti, dan mereka akhirnya membuat rating. Dan itu yang menjadi acuan dari para investor. Nah, alhamdulillah. Jadi reputasi Indonesia itu saat ini kita masih masih masuk dalam investment grade. Jadi melakukan, jadi investor itu surat utang yang diberikan oleh pemerintah itu suatu yang dipercaya oleh investor. Mhm, mhm. Itu karena dalam tadi investment grade tadi. Jadi Dalam konteks rating Pak ya, investment grade tadi, dia apakah ada hubungannya semakin dia bagus, semakin ratingnya bagus, berarti yield atau bunga yang harus kita bayar semakin murah atau ada betul, hubungannya itu Pak? betul sekali Pak. Oh, Jadi rating itu memang berkaitan erat dengan risiko biasanya. Memang ada dua bagian, satu yang namanya investment grade, satu lagi kadang-kadang sebutnya junk, Pak. mhm, Nah, mhm. kita sudah masuk grupnya investment grade tadi. Oke, oke. Tapi memang kita masih di grade B. Kita pengennya masuk ke grade A, tadi hubungannya risikonya akan lebih rendah, sehingga harusnya premium, cost of fund-nya pun bisa kita tekan, bisa lebih rendah lagi. Oke Pak Luki, supaya ini menarik sekali Pak. Jadi kalau grade paling bawah kan berarti kelompok negara yang masih jang tadi ya Pak ya. Ya, Kemudian investment grade itu mulai grade berapa? B. B, ya. B. Kita sekarang berada pada, Kita satu notch sebelum A. oh, jadi ada B, dap, Kan ada BBB, ada BBB plus nanti, mm, ya kan? Nah, habis itu masuk ke grade A. E, Kita jadi notch satu notch lagi kita bisa ke E, Pak. E. Ya, Jadi itu kan artinya trust perekonomian dunia, gitu. terutama investor terhadap perekonomian Indonesia, itu sudah mendekati A kan Pak ya. Betul. Jadi artinya itu berkat berkat kerja keras kita di dalam memanage ekonomi dan terutama APBN ya Pak ya. Oke. Yang paling konkretnya lagi, realnya lagi, Pak. Kemarin ketika tahun 2020 ketika masa pandemi, Mhm. itu banyak sekali negara-negara itu di downgrade, Pak. Oh ya ya Jadi ya. mereka bisa downgrade dalam bentuk dari BBB plus ke BBB atau BBB ke BB minus misalnya, atau juga mereka namanya punya outlook. Ada outlook positif, stabil, negatif. Mhm. Jadi bisa mereka downgrade juga outlooknya. Mhm. Nah, Indonesia, alhamdulillah terakhir ini kita nggak di downgrade, Nggak di downgrade nggak ya ada, Pak. even outlooknya kita pun tetap stabil. Mhm. Eh, jadi pasti ada semacam penyesuaian dari cara perhitungan mereka dalam kondisi pandemi. Tapi even dengan sudah ada penyesuaian tersebut pun, Indonesia itu nggak di downgrade. Padahal banyak sekali negara yang di downgrade dalam Mhm. kondisi pandemi. Mhm. Itu Mhm. salah satu bentuk kepercayaan mereka melihat mungkin even dalam kondisi pandemi pun kita pemerintah bersama otoritas lain itu bisa mengelola perekonomian kita itu dengan cukup baik, dengan cukup Mhm. prudent. Iya, iya. Saya kira ini mudah-mudahan juga menjadi bagian bahwa we are trusted by the global community sebetulnya. Kenapa kemudian kita di dalam negeri tidak percaya? Itu kan sesuatu yang mungkin perlu kita improve terus supaya kita juga punya trust terhadap pengelolaan utang dan itu juga secara psikologis kan Pak ya akan juga mendorong uh, investor luar juga untuk punya keyakinan yang sama ya Pak Luki. Pak Luki, tadi kalau kita bicara mengenai ini kan berarti ini Pak Luki kan harus mikir kalau katakanlah 2021 kemarin kan direncana kita akan defisit 5,7% GDP.
itu secara magnitude itu kan 1.006,4 triliun. Jadi kan Pak Luki kan tahun 2021 harus nyari dana itu ya Pak ya. Saya bisa membayangkan bagaimana pusingnya Pak Luki dan jajaran ini Pak. Nah, dari sejumlah itu Pak, kira-kira yang dari bilateral Pak ya, dengan yang kita cari dari pasar, prosentasenya banyak yang mana itu Pak Luki? Oke, 2021 itu sebenarnya sejak 2020. Oh Ya, 2020 ya, maksudnya itu kan kondisinya tadi extraordinary ya, dan unprecedented sifatnya gara-gara pandemi. Jadi yang biasanya defisitnya di bawah 3%, itu langsung kita melonjak. ya. Jadi 2020 itu di awal tahun itu, ya kan seperti biasa kita defisit kita itu kita jaga di kisaran 2% PDB. Mhm, mhm. Ya kan? Kemudian dengan adanya pandemi, melonjak menjadi dua kali revisi kita, Ya, Pak. ya, Pertama menjadi 5,2% PDB, naik menjadi 6,3% PDB, betul. realisasinya menjadi 6,1% PDB. 61 dan 6,1 ya. Jadi dari sisi itu aja bisa kelihatan jumlah pembiayaan yang harus kita cari, fund yang harus kita cari itu melonjaknya sampai 3 kali 3 lipat, kali Pak. lipat ya. Dan 3 kali lipat itu jangan salah dalam kondisi market Marketnya market sedang juga lemah sedang gitu. sedang dalam tekanan juga. Ya, ya, Jadi diliputi ketidakpastian, volatile, pandemi nggak tahu seperti apa, belum vaksin belum ditemukan, ya. kita sibuk hanya sekedar preventif menjaga supaya tidak menyebar. Mhm, Itu kan kondisi yang kita hadapi tahun 2020 waktu iya, itu, Pak. betul. Orang masih sibuk vaksinasi itu belum masih berlomba terus kita mencoba menemukan vaksin waktu itu misalnya. Mhm, Nah, bukan seperti itu, ya kita mencari pembiayaan tadi, mhm. which is itu sangat nggak gampang. Nah, salah satunya mungkin di dalam Perpu juga tadi diizinkan Bank Indonesia untuk ikut berpartisipasi Oke, itu ya. membeli S-band kita di pasar perdana. Itu Yang juga dalam kondisi dibatasi normal nggak hanya boleh, hanya 3 tahun itu ya tambah Pak ya. juga 3 tahun juga. Setelah 2023 kembali lagi ya Pak ya. Betul. Tapi itu cukup membantu, Pak. Jadi Ya, kita membuat kerjasama dengan Bank Indonesia, SKB 1 namanya, di mana Bank Indonesia sebagai standby buyer dalam lelang S-band kita. Kemudian SKB 2 yang sifatnya burden sharing. Itu cukup membantu. Kemudian kita tetap berinovasi, bagaimana kita tadi Bapak bicara tentang lembaga multilateral, mhm. bilateral. Nah, mereka juga sangat suportif, Pak. Yang biasanya tadi kalau kita melakukan pinjaman itu prosesnya lebih panjang, ini jauh lebih singkat, dan dari segi jumlah pun mereka pun jauh lebih besar saat itu. Mhm, Nah, itu juga tidak lepas dari reputasi uh, dari pemerintah Indonesia itu sendiri. mhm, Kita mhm. selalu kooperatif, kita nggak pernah ngemplang misalnya, nggak pernah miss pembayaran, dan mereka juga mengerti kebutuhan Indonesia. Nah, makanya kita pun akhirnya alhamdulillah bisa mendapatkan pinjaman multilateral itu dalam bentuk pinjaman program itu hampir 3 kali lipat dari kondisi normal juga pada saat itu. Oh, luar biasa. Dan yang kita Itu apresiasi itu juga, kan membuktikan bahwa we are trusted ya Pak ya betul. sebetulnya ya. Oke. Dan tadi yang saya sampaikan bukan hanya volume, dari segi kecepatan pun sangat cepat, Pak. Hmm. eh, Pemrosesannya misalnya. Dan itu berlanjut lagi di tahun 2021. Nah, tadi pertanyaan Bapak tentang berapa pinjaman multilateral bilateral itu, misalnya tahun lalu itu kita bisa mencapai eh, sekitar 6 miliar US dollar dari Oh, pinjaman program yang biasanya hanya sekitar 2 miliar US dollar per tahun oke, oke, biasanya. oke, oke. Ya, ya. Itu yang kita kita kelola, Pak. Nah, kalau ditanya lagi Bapak sekarang komposisinya, kalau dulu uh, hampir ya malah sebelum krisis tadi, sebelum krisis kan kita belum ada obligasi Iya, pemerintah. semuanya Jadi dari seluruh pinjaman financing kita itu dipenuhi betul. dari pinjaman multilateral maupun bilateral. Jadi disampaikan Pak Marwanto, kita justru lesson learn dari kita krisis moneter tahun 98, kemudian pemerintah Indonesia mulai mengembangkan, memperkenalkan government bond, Mhm. surat berharga negara. Pelan-pelan kita sudah mulai uh, komposisinya sudah mulai beralih nih. Dan posisi per hari ini, posisi SBN itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pinjaman. Hmm. Setahun itu mungkin tahun ini kita kira-kiranya 9% 10% datang dari pinjaman. Hmm. Sisanya itu baru sorry saya balik. SBN itu kontribusinya itu bisa mencapai 90-91%. Oh, Pinjaman itu hanya sekitar 8-9%.
Oh, Nah, kalau si outstandingnya pinjaman itu masih mungkin saat ini kisaran 30%-an. oke, oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara uh, topik hutang sebetulnya, kemudian utang yang berasal dari luar negeri dalam bentuk multilateral atau bilateral itu sudah tidak terlalu relevan sebetulnya ya Sudah Pak ya. jauh lebih kecil, Pak. Jauh lebih kecil gitu. Tetapi itu tetap kita maintain karena memang kan kalau kita bicara utang multilateral dan bilateral terhadap negara tertentu ya Pak ya, itu kan dari sisi kos utangnya kan memang lebih murah. Tetapi itu terutama untuk yang bilateral kan fokusnya untuk membantu negara-negara yang masih miskin sebetulnya. Betul. Dan kita ini sudah tidak termasuk miskin lagi kan ya Jadi Pak Luki ya? kemarin kita baru saja naik kelas kan Pak, jadi middle income country. Iya, Jadi middle income country-nya pun kita sudah upper. Waktu oke. pas sebelum pandemi itu kita naik kelas. Itu berita baik buat kita, sangat positif. Tapi memang ada konsekuensinya, salah satunya adalah saat ini pun rate-nya kita pun kalau kita punya ke bilateral harusnya disesuaikan juga. Karena dianggapnya sudah negara yang lebih maju. Lebih maju ya ya. Jadi kalau negara low income country misalnya, mereka masih ada tuh namanya yang disebut rate-rate yang spesial, konsesional, Iya, yang sifatnya itu masih 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 banyak Pak rate-nya. Masih besar, pemberian diskonnya lah, atau iya, rate-nya itu sangat iya, kecil. iya, iya. Dan itu saya kira bisa dipahami karena kan lembaga-lembaga multilateral itu dibentuk waktu itu memang terutama untuk mensupport negara-negara yang masih Betul. terbelakang ya Pak ya. Ya. Dan ini sebuah kebanggaan ini Pak Luki kalau kemudian kita sudah masuk di dalam upper middle class ya di negara-negara multilateral. Nah, Pak Lugi ini membayangkan urusan tadi Pak, how to manage the government debt gitu. Ini jumlahnya besar, sumbernya macam-macam, bisa dari penerbitan government bond, tapi juga masih ada yang berasal dari bilateral maupun multilateral. Ini saya kira memerlukan konsentrasi, memerlukan koordinasi, memerlukan sinergi yang luar biasa. Nah ini yang agak santai dulu Pak, supaya nggak terlalu tegang ini Pak. Kalau di Kementerian Keuangan itu Dirjen Perimbangan Keuangan dijuluki oleh Gubernur Jenderal Pak. Karena apa? Karena kemudian memberikan transfer kepada daerah para gubernur. Kemudian kalau Dirjen Kekayaan Negara itu diklaim sebagai dirjen yang paling kaya karena punya aset lebih dari berapa? Lebih dari 6 Sekarang udah revaluasi, hasil reval udah di atas 10.000 sekarang Pak, 10.000 11.000, ya Pak ya. 12.000. Ya 10.000 lebih dari 10.000. Ini luar biasa. Nah, saya ingat waktu kita membangun uh, sebuah pusat dulu namanya sih masih pusat apa ya pengelolaan utang itu kemudian kita punya rekan yang dijuluki oleh Mr. Bond, Pak. Mr. Bond. Mr. Bond ini karena kemudian harus berjuang waktu itu memang lebih banyak pada komunikasi-komunikasi dengan masyarakat internasional. Nah, Pak Ruki pasti kan ada semacam handicap, tekanan. Nah, bagaimana Bapak menghadapi ini Pak dalam keseharian gitu? Saya membayangkan kalau 2021 kan berarti kan 1.006,4 triliun itu harus dicari oleh Pak Luki. Gimana itu Pak?